Saudara, proses hukum terhadap Ketua Parvi Gatot Brajamusti terus bergulir dan Polda Metro Jaya pun terus melakukan penyelidikan terkait kepemilikan senjata api oleh pria yang dikenal dengan nama A. Gatot ini. Badan Intelijen Keamanan Polri bahkan ikut menelusuri pemasok senjata apinya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 6 orang saksi yaitu istri, anak, dan keponakan Gatot untuk mengetahui asal-usul senjata api yang dimiliki oleh Gatot. Diperiksa pula mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional Ari Suta, artis Elma Theana, dan seorang karyawan Padepokan Gatot Brajamusti. Sebelumnya polisi sudah memastikan bahwa senjata api yang dimiliki oleh Gatot ilegal. Senjata api tersebut sudah kita lakukan pengecekan dan tidak terdaftar. Artinya tidak ada izin, tapi kami akan melakukan tidak hanya selesai di sini, tapi akan mencari tahu siapa importir, siapa kepemilikan senjata api tersebut. Untuk yang menyasar kepada importir, apakah sudah ada saksi yang mengarahkan ke sana? Belum, kami akan kembangkan nanti dari bekerja sama dengan Baintelkam dalam hal ini Wasendak, serta ada importir lain dalam sebagai pemasok senjata api. Tidak hanya terkait kepemilikan senjata api ilegal, namun ada masalah lain yang lebih besar yang harus dihadapi oleh Gatot, terutama terkait penyalahgunaan narkoba. Apa informasi terbarunya? Kita nanti akan bergabung dengan Awi Setiono, yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan langsung dari Mapolda Metro Jaya nanti. Sementara pagi hari ini sudah hadir di studio kami Muara Karta selaku kuasa hukum dari Gatot Brajamusti. Selamat pagi Pak Muara, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi Indonesia. Dan Pak Muara, Anda boleh cerita sedikit sebelum kita ke kasusnya. Saat ini harus bolak-balik nih ya Gatot Brajamusti ya, karena menghadapi 2 kasus yang berbeda dan yang menangani 2 kepolisian dari provinsi yang berbeda begitu ya. Saat ini klien Anda ada di Lombok ya? Betul sekali. Jadi bagaimana, kapan terjadwal di Lombok, kapan terjadwal di Jakarta untuk pemeriksaannya? Jadi begini, karena kasus awal itu adalah di Lombok, Mataram, dan sesudah itu dikembangkan oleh pihak kepolisian itu di Polda Metro Jakarta ya. Untuk penggeledahan rumahnya ya? Penggeledahan dan mungkin juga untuk banyak saksi di Jakarta, itu di Pondok Indah di Jakarta Selatan. Sehingga untuk 2 kasus berbeda, tadi saya baru saja membacakan mengenai kepemilikan senjata api. Baik. Itu untuk di Jakarta berarti ya? Ya. Sementara yang di Lombok itu yang kita tahu dari awal adalah mengenai penggunaan narkoba begitu ya? Baik. Oke, nah untuk posisi dari klien Anda sendiri, Gatot Brajamusti, apa pengakuannya terhadap kedua kasus ini? Apa mengakui kepemilikan dan penggunaan narkoba ini atau bagaimana? Ya, artinya semua masih dalam pengembangan ya. Penyidik masih terus mengejar informasi ataupun keterangan-keterangan dari A. Gatot dan saksi-saksi lain. Tapi yang jelas A. Gatot tidak pernah mengatakan bahwa Senpi itu adalah miliknya. Dan dia sudah menyebut bahwa Senpi itu adalah milik Ari Suta. Oke, tapi ada di kediamannya, bagaimana caranya? Jadi Senpi itu kalau menurut ceritanya itu sudah kira-kira 10 tahun yang lalu dipinjamkan oleh Ari Suta untuk kegiatan syuting film. Artinya itu dijadikan properti film. Nah, seperti apa itu digunakan untuk syuting filmnya, saya pikir itulah pihak kepolisian, pihak penyidik Polda Metro sedang mengusutnya. Dengan juga kemarin sudah saya lihat memanggil Ari Suta untuk menanyakan apakah memang betul Senpi ini adalah milik dari Ari Suta sendiri. Dan penggunanya hanya untuk syuting saja kah atau ada penggunaan di luar, mungkin latihan dan lain-lain? Ya, kalau selentingan memang saya dengar juga digunakan untuk latihan menembak ya. Cuman sejauh mana tempatnya di mana saya juga saya belum tanyakan ya. Tapi yang jelas itu memang ada di kediaman A. Gatot ketika terjadinya penggeledahan. Oke, kita langsung menyapa Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Awi Setiono yang sudah bergabung melalui satelit. Selamat pagi Pak Awi. Selamat pagi Pak Timadi. Pak Awi, baru saja Pak Muara tadi mengatakan bahwa kliennya Gatot Brajamusti mengakui bahwa itu tidak pernah ada pengakuan dari Gatot bahwa senjata tersebut adalah miliknya. Ia mengakui bahwa senjata tersebut adalah milik Ari Suta. Dari kepolisian sendiri sudah memanggil Ari Suta, apakah sudah terkonfirmasi siapa pemilik senjata ini dan apa penggunaannya, Pak? Ya betul, memang
pengakuan tersangka bahwa senpi tersebut didapatkan dari saudara AS ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu AS juga sudah kita panggil, sudah kita lakukan pemeriksaan, dan dalam pemeriksaannya yang bersangkutan mengelak bahwasanya pernah memberikan senpi tersebut kepada saudara AGB. Tentunya ini PR untuk penyidik untuk mengungkapkan, untuk membuktikan bahwasanya asal senpi tersebut. Karena memang belum ada bukti-bukti berupa penyerahan atau mungkin saksi-saksi yang lainnya yang bisa menguatkan bahwa senpi tersebut berasal dari AS, demikian. Kalau untuk status dari senpi tersebut, keberadaannya, yang kita ketahui polisi menyatakan bahwa senpi ini ilegal. Apakah itu berarti memang ilegal secara keberadaannya atau kepemilikannya atau bagaimana? Ya, secara administratif bahwasanya senpi tersebut tidak terdaftar di Polda Metro Jaya maupun di Mabes Polri. Karena semua senjata api yang masuk ke Indonesia tentunya sesuai prosedur, itu pasti terdatakan di Mabes Polri. Kalaupun itu pemegangannya di wilayah Polda Metro Jaya, kepemilikannya tentunya juga pengurusannya juga melalui Polda Metro Jaya, rekomendasinya nanti kita ajukan ke Mabes Polri. Kemudian barang-barang senpi tersebut tentunya sesuai prosedur selama ini. Kalau memang barang ini pabrikan dari luar, tentunya nanti importir yang akan melaporkan ke Mabes Polri sehingga terregister, terdatakan di sana. Pun kalau senpi tersebut harus dimiliki oleh seseorang dengan melalui persyaratan-persyaratan tertentu, tentunya juga akan terregistrasi dengan baik di kepolisian, demikian. Berarti terlepas dari siapapun pemiliknya, senjata api ini tetaplah ilegal, begitu Pak Awi ya, sederhananya ya? Sementara ini kita duga demikian, karena memang surat-surat tidak ada. Oke, terkait dengan penggunaannya, apakah sudah diketahui setelah bertanya kepada sejumlah saksi? Ya, sementara ini kan pengakuan tersangka kan katanya untuk properti. Apapun itu kegunaannya kan tidak mengubah asal-usul senpi ini, dan senpi ini dibawa oleh tersangka tanpa hak. Mungkin Pak Awi Anda bisa menjelaskan kepada kami juga terkait dengan kepemilikan dari senpi ataupun memiliki dalam arti memegang, ada dalam kendali seseorang senpi tersebut, entah itu miliknya seperti yang diakui bahwa ini adalah milik Arisute tapi dipinjamkan kepada Gatot Brajamusti sebagai peminjam. Apakah ini juga menjadi sebuah kasus hukum bagi yang meminjam senpi tersebut? Apa hukumnya begitu Pak Awi? Oh iya, karena memang barang ini kan ada padanya begitu. Di ayat 1 pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 bahwasanya dalam draftnya disampaikan bahwasanya siapa yang menguasai, memiliki, ada padanya barang tersebut tanpa surat izin yang sah, tentunya yang bersangkutan bisa dikenakan terkait dengan pelanggaran pidananya, demikian. Berarti kalau memang ini Pak Muara, ini memang dipinjamkan, dan sejauh ini kalau saya tangkap dari kata-kata Pak Awi tadi belum ada saksi yang bisa menunjukkan bahwa ini memang ada transaksi peminjaman terhadap klien Anda. Sejauh ini seperti kata Pak Awi tadi bahwa kalaupun dipinjamkan pun karena ada di miliknya atau bisa dikatakan apa ya, ada dalam areanya dia lah, areanya Pak Gatot ini, yaitu di rumahnya. Tetap dikenakan pasal begitu. Klien Anda tidak terlepas dari pasal kepemilikan. Iya, kalau di Undang-Undang Darurat tahun 51 mengenai senpi memang tidak hanya harus memiliki, ya, tetapi ketika dia menguasai, ya, menguasai tanpa izin, ya, atau memegang, memiliki, memegang, itu juga sudah kena pasal. Ya, itu apa yang disampaikan oleh Pak Awi itu sangat betul. Nah, itulah yang memang seperti apa proses dari Arisute kepada Gatot ini yang memang penyidik sedang kembangkan. Apakah itu memang ada surat pinjam meminjamnya atau dititipkan begitu saja?
Nah, tapi kalaupun dititipkan begitu saja ketika Gatot tidak melapor, itu memang kena pasal. Nah, inilah nanti memang tugas penyidik untuk mengembangkan itu. Oke, kalau Pak Awi, dari amunisi, berapa banyak dalam arti apakah banyak jumlahnya wajar untuk latihan kah? Atau menurut Anda ada ketidakwajaran dalam jumlah amunisi yang dimiliki oleh Gatot Brajamusti ini? Penggunanya untuk apa bisa ditelusuri tidak ini? Ya, tentunya kita pelan-pelan untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya ya terkait dengan kepemilikan munisinya sendiri. Karena memang dari data yang masuk ke kami memang ribuan ya munisi ya. Memang ada ketidakwajaran hal tersebut. Karena di situ ada kaliber 9 mili, kemudian ada kaliber 32, ada kaliber 22. Sementara senpi yang dimiliki ada Glock tipe 26, itu kalibernya 9 mili, kemudian senpi Walter kalibernya 3,2, kemudian kayak amunisi yang kaliber 22 untuk apa ini? Kemudian juga yang bersangkutan menyimpan ribuan amunisi ini untuk apa ini? Tentunya akan didalami oleh penyidik. Kalau Anda bisa jelaskan secara awam begitu, kaliber 22, kenapa ini menjadi pertanyaan besar mengenai kaliber 22 ini? Seperti apa itu dan biasanya penggunanya untuk apa? Memang ini senpi non-standar TNI Polri. Kemudian senpi sendiri kan yang ada padanya kan yang disimpan itu kalibernya 32, jadi kan tidak masuk kan. Kemudian terkait dengan munisi selama ini, kalau dikatakan yang bersangkutan menggunakan untuk latihan menembak, selama ini yang terjadi munisi di lapangan tembak tidak boleh dibawa pulang. Bahkan dalam olahraga seperti perbakin, baik senpi dan munisinya juga tidak boleh dibawa pulang. Semua akan dititipkan kembali ke gudang. Jadi ada kepemilikan yang tidak wajar maupun jumlah dari munisi yang dimiliki juga ini dianggap sesuatu yang tidak wajar oleh kepolisian, begitu Pak Awi ya? Betul, betul. Oke, kalau ada hal seperti itu, kepemilikan dalam arti munisi yang banyak begitu sampai ribuan laporannya, memang kita tidak tahu akan digunakan untuk apa, perencanaannya untuk apa, tapi apa yang dikenakan untuk hal ini, Pak Awi? Apakah ada ancaman yang dianggap terjadi dengan menyimpan munisi sebanyak itu? Sama ya, terkait ancamannya jadi satu memang itu terkait dengan senpi maupun munisinya sendiri yang ilegal tadi tentunya dikenakan tadi pasal 1 ayat 1 dengan ancaman pidananya hukuman seumur hidup atau hukuman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau pidana sementara selama setinggi-tingginya 20 tahun. Oke, itu cukup berat Pak Muara ternyata pasal yang dikenakan kepada klien Anda itu seperti pasal pembunuhan kalau kita lihat ya, hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana hingga 20 tahun. Ya, itu saya pikir ya saya sebagai salah satu kuasa hukumnya ya, melihat dari kacamata itu, ya itu kan ancaman ya. Ya. Jadi nanti tinggal di pengadilan itu seperti apa kita mempertanggungjawabkannya itu ya. Artinya Gatot itu bisa menjelaskan seperti apa supaya memang ancaman itu bisa terhindar dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup ataupun minimal 20 tahun. Oke. Pernah ada penjelasan kah dari klien Anda mengapa butuh amunisi sebanyak itu, atau apakah titipan atau bagaimana? Nah, jadi memang kalau Gatot sampaikan kepada saya langsung bahwa itu memang dia tidak tahu kalau itu segitu banyak itu dititipkan. Tapi karena ini di kediamannya begitu? Iya, berulang-ulang. Artinya tanpa dia ada di tempat juga itu memang dititipkan katanya. Tapi tidak langsung kepada Gatot. Yang menitipkan siapa Pak? Dijelaskan tidak? Itu dibilang tempo hari dengan inisial AS. Artinya sekarang sudah jelas bahwa AS itu adalah Arisute. Oke, jadi dititipkan hanya oleh satu pihak AS itu saja atau ada pihak lain juga yang menitipkan? Nah, itu yang memang saya baru mendapat informasi bahwa AS lah yang menitipkan. Mungkin kan nanti penyidik juga akan mengembangkan itu.
Artinya apa sebanyak itu AS sendiri yang mengantarkan atau dengan mesio yang sebanyak itu berkali-kali diantar. Nah itu mungkin saya pikir ranahnya penyidik. Namun sejauh ini kalau dari klien Anda mengakui penggunanya hanya untuk syuting film. Syuting film dan pernah dipakai untuk latihan menembak. Cuman saya tidak kejar latihan menembak di mana dan siapa yang melatih itu saya tidak kejar. Ini kan senjata ini munisinya, Pak Awi, ini peluru tajam kan ya Pak ya? Memang peluru yang bisa mematikan. Iya, ya? betul. Peluru tajam. Peluru tajam. Wajar kan dipakai untuk, saya belum pernah latihan menembak soalnya. Apakah ini yang wajar untuk latihan menembak atau biasanya memang penggunaannya untuk ya pembela diri sampai menyakiti atau bahkan menimbulkan kematian? Kalau memang kalau lapangan kalau untuk latihan memang menggunakan peluru tajam tidak ada masalah dalam artian memang itu kegunaannya di lapangan tembak. Namun demikian kalau dibawa pulang memang itu memang melanggar undang-undang. Kemudian kalau untuk properti syuting atau film ya tentunya perlu didalami. Kalau tadi Pak Muara juga mengatakan bahwa memang ini cukup berat hukuman yang bisa dikenakan untuk seseorang yang memiliki senjata, kepemilikan senjata yang dengan jumlah sekian dan munisi yang cukup banyak. Tapi kondisinya di sini adalah kemungkinan itu adalah titipan. Bagaimana dengan sang penitip mengingat tidak ada di tangannya pada saat ini terjadi? Apakah hukum juga bisa mencapai kepada orang yang menitipkan itu? Pak Awi, silakan Pak Awi. Halo, iya gimana Mas? Ya untuk yang menitipkan Pak, karena kalau tidak ada di dalam, kalau di sini kan pengakuannya adalah bahwa senjata maupun munisi yang mencapai ribuan itu adalah titipan sebenarnya. Sementara yang menitipkan tidak ada di tangannya dia Pak, tidak ada dalam penguasanya dia senjata maupun munisi ini. Apakah hukum juga akan mencapai kepada si penitip dan apakah hukumannya juga sama beratnya ini ancamannya? Yang penting si pemilik bisa membuktikan juga bahwasanya si barang ini, munisi ini memang ada padanya karena memang pemberian seseorang. Yang menjadi masalah kan untuk penyidik sendiri untuk mencari tahu itu, untuk mengumpulkan bukti-bukti itu masih terkendala dalam artian tidak ada saksi, kemudian tidak ada barang bukti misalnya tulisan atau surat yang menghibahkan barang itu kepadanya, ini tidak ada. Tentunya yang bersangkutan harus bertanggung jawab karena memang dari pandangan penyidik mungkin ini alibinya yang bersangkutan, demikian. Oke baik, kita Pak Awi nanti kita akan membahas mengenai kasus lainnya yaitu dari narkobanya. Bagaimana juga Polda Metro Jaya ada penemuan benar-benar terkait dengan narkoba dalam barang bukti. Bagaimana bekerja sama dengan Polda dari NTB nanti dan proses hukum yang berlangsung di sana nanti kita akan bahas bersama Pak Muara juga. Kita akan kembali saat lagi.